Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu yang termenung tentangmu sepanjang waktu. Yang termenung tentangmu sepanjang waktu. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang belum tentu resonate sama kamu, belum tentu cocok sama kamu. Jadi santai aja, ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Kalau mau energinya fokus untuk kamu, silakan personal reading aja ya. Yang termenung sepanjang waktu memikirkan kamu. Ada energi seperti apa teman-teman ya? Energi pengorbanan ya. Jadi kalau Sora lihat ya, saat ini mungkin banget dia itu sedang selalu memikirkan kamu sepanjang waktu, karena mungkin sekali pada saat ini dia sedang mengorbankan hatinya, dia sedang mengorbankan cinta kalian gitu ya. Untuk saat-saat ini ya, mungkin dia tidak punya cukup waktu untuk bersama dengan kamu. Mungkin kalian ketemu sulit, mungkin kalian komunikasi juga enggak lancar gitu ya. Tapi itu adalah suatu tujuan, ada satu tujuan akhir di sana nanti untuk sesuatu yang lebih baik. Ya, jadi kalau yang Sora lihat di sini, dia berharap ada sesuatu yang bisa lebih baik. Nah, jadi sebenarnya dia mikirin kamu itu juga karena ada rasa rindu, ada rasa kangen kayak gitu ya teman-teman. Dan ada energi di mana ya dia tahan-tahanin untuk sekarang seperti ini dengan tujuan nanti bisa lebih baik ke depannya. Oke. Dan kenapa dia memikirkan kamu sepanjang waktu? Ini adalah karena ada energi dari belahan jiwa ya teman-teman. Ada energi belahan jiwa di mana gitu ya, kalau yang Sora lihat dia itu merasa cocok sama kamu gitu ya. Dia juga merasakan kalian punya koneksi yang sangat kuat ya, dan dia juga merasakan bahwa ini adalah hubungan yang memang semesta berkontribusi di sana, bahasa Sora. Karena mungkin saja dari sebuah adanya pertemuan, adanya interaksi, semua itu adalah sesuatu yang mungkin saja tidak dia rencanakan gimana-gimana gitu ya teman-teman. Dan awalnya mungkin saja dia mencoba mendenial atau memungkiri tentang perasaan dia yang sangat kuat sama kamu, tapi ternyata semakin kesini dia merasakan energi yang sangat kuat. Tapi kalau Sora lihat, dia juga sebenarnya mencoba lari dari situasi dan keadaan ya, dia atau keadaan di antara kalian yang mungkin sekarang tidak begitu baik gitu ya. Dan kalau Sora lihat, dia itu seperti kayak berusaha sebenarnya tidak mau atau tidak menerima keadaan dia yang sekarang, tapi dia nggak bisa kabur karena mungkin banget ada hal-hal yang dia belum kelar gitu ya dalam hidupnya dia. Di sini ada sesuatu pola yang tidak sehat ya. Jadi mungkin dia masih punya hal-hal yang menghambat dia ya. Jadi mungkin dia masih punya banyak beban secara finansial, mungkin ada beban tagihan, ada beban cicilan, ada beban hutang yang harus dibayarkan. Dan ketika itu mungkin nggak cukup, harus gali lubang tutup lubang yang begitu terus nggak kelar-kelar. Itu mungkin banget teman-teman ya. Dan itu dia merasa bahwa ya keluar dari pola itu susah teman-teman. Kalau udah terjebak ya dalam situasi keuangan yang sulit atau udah terjebak dalam situasi yang sulit, itu tuh sulit untuk keluar ya. Dan kalau Sora lihat di sini, ada energi hasrat dia yang sangat kuat untuk kamu gitu loh ya. Dan kalau Sora lihat di sini, sebenarnya dia itu takut untuk menjadi orang yang gagal ya. Karena kalau Sora di sini sekarang dia pun sudah pesimis sama dirinya, dia banyak kegagalan ya. Mungkin dia ngerasa secara finansial aku nggak cukup, secara situasi aku masih stagnan. Makanya dia cuma tahu mengikuti kata hatinya bahwa mungkin saat ini dia harus fokus dulu sama apa yang ada di depan mata dia. Dia harus mengorbankan hatinya dia, karena memang di sini ada sesuatu yang harus dijalankan demi masa depan teman-teman. Karena kalau Sora lihat di sini, dia itu pikirannya itu sangat-sangat gimana ya bahasanya, pikirannya itu sangat-sangat dikuasai atau berkutat dengan masalah-masalah yang ada. Jadi dia itu kayak sulit untuk keluar dari situasi yang ada dalam pikirannya dia.
Kita mau coba lihat teman-teman, ada masalah apa sih sebenarnya yang membuat dia berkutat dan dia harus berkorban pada saat ini menahan perasaannya dia. Ya, yang pertama teman-teman, memang ada masalah tentang rumah. Ya, ada masalah keluarga yang mungkin aku tidak tahu detailnya ya teman-teman. Tapi di sini adalah berhubungan dengan masalah internal keluarga. Ya, mungkin dalam masalah keluarganya, mungkin ada kesehatan anggota keluarga, mungkin ada keuangan anggota keluarga, atau ada anggota keluarga yang begini atau begitu. Ya, itu satu. Atau ini juga bisa menyatakan bahwa orang ini belum stabil. Ya, bisa saja dia mungkin belum merasa aku tuh belum punya hal yang esensial. Mungkin dia berasa aku belum punya tempat tinggal sendiri, gitu ya. Jadi itu berpengaruh ya teman-teman. Dan ketiga adalah mungkin saja gitu ya, dia belum siap secara finansial gitu ya untuk yang namanya berkeluarga mungkin. Oke, sebentar. Oke, kita lanjutin ya. Karena ada masalah perihal rumah tadi yang Sora udah ngomong ya, itu juga masalah kestabilan baik secara pemikiran ataupun secara finansial. Lalu teman-teman ya, di sini juga ngomongin soal pemikiran dan intuisi. Kenapa? Karena pas saat ini otomatis karena banyak beban di keluarga, dia banyak yang dia pikirin soal keluarga, ya. Sehingga dia pun banyak nggak yakin, dia pun banyak ragu-ragu soal keadaannya dia, soal dirinya dia, soal masa depannya. Ya, jadi kamu bisa lihat ya, rumah dengan pikiran itu saling berhubungan. Jadi orang ini tuh sangat erat sekali memikirkan perihal keluarga dan rumah, teman-teman. Makanya itu yang saat ini mungkin menjadi satu kendala. Termasuk mungkin yang dia pikirkan ya soal kenyamanan kamu kalau memang punya relationship. Ya. Karena di sini memang ada beberapa dari mereka, nggak semua. Ya, ada yang kamu mungkin berdealing dengan single parent, yang mana dia mungkin sudah punya anak gitu ya. Kamu berdealing dengan seseorang yang sudah punya anak, apapun statusnya dia. Sehingga yang dia pikirkan juga soal masa depan anaknya. Ya, kalaupun dia masih single belum punya anak, berarti dia memikirkan soal tugas dan tanggung jawab dia sebagai seorang anak di dalam rumah, teman-teman. Ya, itu yang kalau Sora lihat menjadi satu kendala dalam hubungan kalian. Kita lihat siapa orang ini, ciri-cirinya. Nah kan, orang ini galau teman-teman. Ya, orang ini banyak galau, banyak tidak yakin gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini banyak kegalauan, banyak ketidakyakinannya dia. Dia terakhiran ini sering bengong, sering merenung. Nah itu ketika dia bengong dan merenung ya salah satunya ada soal kamu. Ya mungkin dia itu salah satu orang yang sering bengong sambil ngopi gitu ya teman-teman. Orangnya cenderung tertutup. Ya, jadi mungkin memang tidak banyak membuka tentang banyak hal sama kamu ya. Kalau mau buka juga dia mesti banyak ditanya. Di sini juga dia mungkin saja dalam keadaan yang merasa dia mentok ya teman-teman dengan keadaannya. Beberapa dari mereka itu berbadan posturnya agak besar dan berisi ya. Ada juga yang kalau Sora lihat di sini dia itu sifatnya sebenarnya posesif dan cenderung ingin melindungi dan menjaga. Makanya dia ingin jadi seseorang yang providing, yang menyediakan gitu ya teman-teman. Seorang pekerja keras ya, argumentatif kalau yang Sora lihat di sini. Jadi dia itu sekarang merasa harus bekerja keras karena mungkin dicambuk oleh situasi dan keadaan. Dan orang ini sangat mungkin banget sangat dekat dengan sosok orang tuanya ya. Jadi yang dia pikirin tuh banyak soal orang tuanya. Ada juga di sini yang kalian ada perbedaan umur teman-teman ya, dan sikapnya dia itu cenderung sebagai seseorang yang kelihatan lebih lembut dan lebih tenang walaupun di dalam batinnya sebenarnya banyak hal yang berkecamuk. Yang selalu merenung tentangmu sepanjang waktu. Teman-teman, pemikiran soal kamu itu adalah salah satu yang bisa bikin dia bahagia. Ya, jadi kamu itu adalah salah satu alasan dia bisa mungkin sedikit meringankan perasaan dan batinnya dia di dalam keadaan yang sekarang, ya. Karena memang kan Sora udah bilang, sekarang tuh dia seperti banyak hal yang harus dia seimbangkan, banyak hal yang harus dibalancing, banyak hal yang harus dia selesain, dan sebenarnya dia itu stres dan oleng sebenarnya. Dan kamu salah satu yang bisa bikin dia seimbang, teman-teman. Ya. Dia sekarang juga sedang banyak berpikir tentang apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia ambil langkahnya. Dia sekarang banyak berpikir soal langkah-langkah yang mau dia ambil. Dia mempertanyakan mungkin masa depannya dia, teman-teman, ya. Dan dia berusaha untuk berharap ya,
dia itu sudah mengambil langkah yang bijak dan mengambil langkah yang tepat ketika dia mungkin harus mengorbankan hubungan ini, teman-teman. Sebenarnya dia itu ada perasaan merasa bersalah karena mungkin dia mau nggak mau harus berjarak dari kamu, harus menghindar dari kamu, dan dia cuma bisa berharap kamu mau ngertiin situasi dan keadaannya dia, ya. Karena kalau Sora lihat di sini, dia sebenarnya ada energi rasa bersalah. Dan saat ini mungkin sekali dia itu break memang komunikasi sama kamu dan sebagainya, karena kalau Sora lihat di sini ada energi kelelahan, capek baik secara fisik maupun secara mental, walaupun di dalam lubuk hati masih memikirkan kamu, karena memang di sana ada energi secara twin flame atau soulmate. Jadi di sini ada connections, ya, ada koneksi secara jiwa, ada koneksi secara spiritual gitu ya, yang kalian saling mengisi, ada energi keseimbangan juga di sana, teman-teman. Dia pelan-pelan coba menerima situasi dan keadaan yang memang mungkin dia harus begini, harus menanggung keadaan keluarganya, dia harus selesaikan keadaan keluarganya. Dia mencoba untuk menerima situasi dan keadaan dia yang walaupun tidak begitu baik gitu ya, teman-teman. Dan kalau soal lihat di sini, sekarang ada periode dia itu banyak stres, banyak tertekan, banyak stres gitu ya. Dan dia itu sekarang sedang berusaha berpikir gimana ya caranya aku tuh bisa perbaikin keadaan aku bisa perbaikin situasi aku gitu ya. Karena memang sekarang cuman yang dia punya adalah sisa-sisa dari motivasi kalau dia mampu untuk bertahan. Jadi artinya orang ini memang banyak mengalami mungkin sebenarnya dia itu banyak pingin nyerah sebenarnya sama situasi sama keadaan dia gitu ya. Tapi pemikiran soal kamu, salah satunya adalah yang membuat dia menyadari kamu tuh jadi salah satu energi yang menopang dia, memompa dia supaya dia bisa tetap kuat ya, teman-teman. Jadi dia tuh banyak mendapatkan pertanda kalau memang kamu itu seseorang yang harus untuk dia. Jadi dia itu menyadari ya. Jadi salah satunya dia bertahan karena untuk kamu, teman-teman. Makanya dia benar-benar berpikir kamu tuh salah satu sumber inspirasinya dia. Ya. Dan kalau Sora lihat koneksi di antara kalian ya, hasrat yang sangat besar itu sangat-sangat kuat. Yuk kita lihat ada energi seperti apa ya, ada energi seperti apa. Yang pertama, wow, orang ini tuh udah fokusnya, teman-teman, kalau soal kamu tuh udah fokusnya ke arah pernikahan gitu loh. Jadi untuk kalian yang sudah menikah, memang fokusnya dia itu untuk mempertahankan pernikahan. Jadi langsung di kartu pertama langsung kebukanya wedding loh. Jadi memang fokus dia itu memang soal pernikahan, teman-teman. Ya. Selain dari itu, tuh kan, kalau nggak pernikahan, pertunangan atau hubungan yang komitmen lebih. Nah ini diantara dua gitu ya. Ini kan ngomongin komitmen yang sudah lebih jauh, teman-teman. Ya. Komitmen yang lebih jauh lagi. Ya. Dan dia tahu, teman-teman, kalau dia harus bisa nyelesain dulu masalahnya dia sebelum kamu lebih jauh masuk ke dalam masalahnya dia. Dan dia tuh kepinginnya kamu itu merasa nyaman sama aman sama dia dengan situasinya dia. Dan dia tuh sekarang jujurnya ngerasa kayak mungkin aku belum bisa memberikan kamu kenyamanan dengan segala masalah yang sedang aku tanggung, dengan segala masalah yang sedang aku terima gitu ya kan. Zaman sekarang tuh orang-orang suka ngerasa kayak takut gitu ya. Nah dia tuh nggak mau sampai kamu tuh ngerasa jadi bersama dengan dia ngikut menanggung beban-beban yang harusnya jadi tanggung jawab dia gitu loh. Nanti jadi ngerasa insecure sendiri. Nah dia tidak mau dia mau nunjukin sama kamu dia itu mandiri, dan dia tidak mau menunjukkan kalau dia itu bergantung sama pertolongan kamu atau bantuan kamu. Ya, dia tidak mau. Kalau Sora di sini dia pengen nunjukin dia mampu untuk mandiri, bisa untuk mandiri. Ya, perasaan romansa dia itu sangat kuat dan membara ke kamu. Ya, di sini ada energi membara yang sangat kuat. Ya, dan yang pastinya, tapi yang dia tahu adalah dia tidak bisa memaksakan situasi dan keadaan. Jadi di sini dia itu kayak lebih kepada energinya ya sudah, kita jalani dengan hati yang terbuka, kita jalani dengan kita jalani untuk tidak dipaksakan karena dia yakin ada energi dari jalanan semesta yang akan membuka jalan untuk kita. Ya teman-teman. Yang pasti dia itu mengafirmasikan, lalu di sini kalau Sora lihat dia memanifestasikan untuk kamu menjadi pasangan jiwanya dia.
yang dia rasakan ke kamu, yang dia rasakan ke kamu. Teman-teman, kalau Sora lihat di sini, dia itu sebenarnya cukup melihat dengan jelas apa yang harus dia lakukan, ya. Dan kalau Sora lihat di sini, keputusan dia itu pun sebenarnya sudah benar-benar dia pikirkan bahwa ada hal yang memang harus aku lakukan sekarang, ya. Jadi memang lebih banyak pakai logika, ya. Dan kalau Sora lihat di sini, orang ini tuh sebenarnya kewalahan harus menanggung begitu banyak beban, ya. Ada energi kelelahan, energi capek juga di sini, gitu loh, ya. Makanya dia juga memberikan ruang untuk dirinya sendiri dan kamu, ya. Dan kalau Sora lihat di sini, dia itu sudah punya energi, dia ngerasa sangat nyaman sama kamu, ngerasa cinta kamu juga sangat besar untuk dia, teman-teman, ya, di sini. Dan dia itu punya energi rasa bersyukur yang sangat besar kamu ada dalam hidupnya dia, ya. Dan kalau Sora lihat di sini, dia itu ngerasa kamu sudah yang paling terbaik buat dia. Dan justru semenjak dia ketemu sama kamu, dia itu jadi lebih berpikir untuk lebih bisa bijak, cara berpikir dia lebih jauh, lebih kayak berpikir lebih dalam, teman-teman, ya. Dan kalau Sora lihat di sini, dia sudah banyak memang menekan sama ini perasaannya dia, lebih mengutamakan logikanya dia, ya, karena ada hal-hal yang harus diselesaikan. Jadi sebenarnya di sini banyak hal yang selama ini sudah dia tekan perasaannya dia, gitu, ya. Ini kartunya licin. Dan dia bisa merasakan kamu tuh punya energi cinta tanpa syarat untuk dia. Dan dia cuma pingin kalau kita sama-sama, aku bisa memberikan kamu banyak kebahagiaan, aku bisa menghujani kamu dengan banyak cinta, gitu, ya, memberikan yang terbaik buat kamu. Dan kalau Sora lihat, dia juga ngerasa bahwa kamu tuh akan bisa mengerti segala situasi dan keadaan dia. Dan dia ngerasa kayak kalau sama kamu, kalian itu bisa saling nutupin, kalian tuh bisa saling mengisi. Dan dia bisa ngerasa kayak kalau sama kamu, meskipun ada masalah, kita pasti bisa lewatin. Dan kalau Sora lihat di sini, sebelumnya dia banyak stagnan, ya, banyak denial dari pikirannya, dari hatinya dia. Makanya sekarang segala pergerakan itu dia pikirkan pakai logika. Jadi Sora, apa yang mungkin akan terjadinya ke depannya dalam hubungan ini, gitu, ya. Teman-teman, sekarang mungkin harus ada putus atau harus ada break, ada mungkin rasa sedih, sakit, ya. Oke. Karena memang situasi yang sedang mungkin tidak cukup kondusif atau tidak cukup ada kesempatan. Tapi ini juga menandakan kartu sangat mungkin ada kesempatan lain, teman-teman. Akan mungkin nanti akan ada pergerakan lagi, ya. Artinya memang apa yang terjadi sekarang ini, bentar ya, ini nggak diambil karena banyak, itu sifatnya cuma sementara, teman-teman. Sifatnya nggak permanen, gitu, ya. Nanti akan ada pergerakan ke depannya, ya. Akan ada yang berubah, teman-teman. Akan ada komunikasi lagi, akan ada pembicaraan lagi, gitu, ya. Dia akan mungkin datang ke kamu, tapi kamu coba lihat aja tuh, burungnya aja gambarnya di kepalanya ada rumahnya. Jadi ya memang orang ini memikirkan segala sesuatu soal kestabilan, ya. Di sini sangat mungkin ada energi kedatangan, teman-teman. Energi pergerakan sangat-sangat kuat. Ada lagi, ya. Apa yang terjadi sekarang itu bukan bersifat selamanya, ya. Hasrat yang besar itu akan selalu jadi amunisi untuk membawa dia kembali ke kamu, ya. Akan menjadi satu bensin, ya, membawa dia, ya, teman-teman. Karena dia memang masih mau tahu soal kamu. Jadi bukannya dia tidak peduli. Jadi sebenarnya apa yang dia lakukan sekarang itu justru, teman-teman, karena dia berpikir bahwa perpisahan yang ada itu cuma buat sementara, gitu, ya. Karena yang dia pikirin, teman-teman, dengan segera kita bisa balik lagi kalau situasi aku udah membaik, keadaan aku udah membaik, ya. Gitu loh, tuh kan. Energi rekonsiliasinya kuat. Jadi perpisahan yang ada sekarang itu sifatnya cuma sementara, sebagai bagian proses dari relationship dan apa yang dia jalanin, gitu loh. Oke, tapi ini adalah bukan pembacaan untuk kalian yang sudah dari awal punya energi negative thinking,
ya. Dan itu tidak bisa dibohongi teman-teman ya. Jadi jangan kalian ketika ngeklik tadi video ini di awal, coba pertanyakan apa yang kalian percayai. Kalau kalian dari awal sudah yang komentarnya, tapi Sora kayaknya nggak mungkin lah dia gini dia gitu lalalala, pokoknya yang ke arah negatif, teman-teman, berarti itu bukanlah pembacaan untuk kamu, karena ini adalah untuk orang-orang yang memang punya satu kesabaran, punya satu keyakinan bahwa hubungan ini akan ada kesempatan gitu ya. Jadi jangan ini teman-teman, apa namanya, jangan sampai jatuh kepada ilusi yang salah, tapi ini lebih kepada satu keyakinan ya teman-teman, bukan ilusi ya, bahwa karena selalu ada kesempatan. Ilusi itu adalah segala sesuatu yang nggak ada, kamu tahu itu nggak mungkin, atau kamu tahu dari awal bahwa ini bukan untuk kamu dan kamu maksain bahwa oh iya ya aku berubah pikiran deh, ini ternyata buat aku, nggak gitu energinya. Jadi dari awal kalau kamu punya keyakinan, energi itu nggak bisa bohong. Kalau kamu bilang punya keyakinan di mulut kamu, tapi hati kamu nggak punya keyakinan, itu tidak jalan sinkron. Tapi ketika mulut kamu bilang ada keyakinan, hati kamu jalannya sama, akan ada keberhasilan. Ya, jadi energi itu mesti jalannya sinkron teman-teman. Jadi nggak bisa denial ya. Oh, enggak, aku ternyata percaya. Nah itu nggak bisa percaya yang dibuat-buat ya. Silakan teman-teman yang kepingin untuk energinya penuh dengan energi yang positif, aura yang positif, silakan gelang clear quartz ini. Saat ini stoknya tinggal sisa kurang dari 5, jadi Sora cuma ngabisin stok aja. Aku nggak tahu kapan video ini tayang, tapi yang pastinya teman-teman ini digunakan untuk membersihkan cakra-cakra, membawa energi positif, aura kamu jadi lebih positif. Dibeli selagi masih ada, karena nanti kalau udah habis ya Sora susah untuk restock lagi, karena kalau kamu beli cuma 1-2, ini barang import, belinya lusinan, jadi nggak beli 1-2. Kalau kamu kecuali kamu mau PO 50 biji, 60 biji, itu bisa ya. Bintang lambang dari harapan, bulan lambang dari perubahan, silakan di Instagram Sora @sora_tarot untuk harga 240.000 sepasang ya. Untuk yang suka nonton disimak dulu supaya nanti nggak nanya lagi ya. Atau kalau nggak paling mau cepet beli aja di Tokopedia ya. Linknya ada di bawah, harga lebih mahal karena ada komisi dari Tokopedia. Yang beruntung silahkan berjodoh, beli selagi masih ada ya. Bagus banget karena Sora kerjain sendiri, jadi bukan dikerjain asal-asalan, selagi masih ada. Makasih yang udah selalu terima kalau Sora promo, nggak dikomplain ya. Walaupun promo mungkin sering tiap hari, karena namanya kita nonton kan, kita nggak tahu ya orangnya nonton hari ini tuh nonton kemarin atau enggak, nonton kemarin nonton nggak hari ini, kan kita nggak tahu. Oke. Sekarang kita lihat astrologinya yang terungkap ya di apa namanya, di sini ada banyak dari water sign ya, yaitu ada Cancer, Scorpio, Pisces, dari sword signs atau air sign ya, Gemini, Libra, Aquarius, dan juga ada dari Wands ya, energi Wands juga ada, energi dari fire sign Aries, Leo, dan Sagittarius. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba lihat alfabet yang mungkin terungkap ya teman-teman. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabetnya dia, bisa jadi nama kota, plat nomor kendaraan gitu ya. Silahkan selagi masih ada unsur alfabetnya. Untuk teman-teman yang kepingin baca kartu, pingin beli alat pembacaan, pingin belajar, semua bisa di Instagram Sora ya. Satu pintu aja, atau mau baca bazi untuk lihat chart hidup itu boleh banget ya. Kita nggak pernah tahu chart kamu tuh seperti apa. Apakah memang potensi jodohnya sulit, atau memang jodohnya gampang, atau justru banyak sakit hati karena masalah cinta, atau justru kalau dapat pasangan rezekinya tambah bagus. Itu cuma bisa dicek di bazi karena bawaan lahir ya. SOOEO CDTIRVEOMLSU. Ya ampun, oh banyak banget. Silahkan di pause 1, 2, 3. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Sora tunggu belanjanya. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.